Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Embus, sebelumnya kami memperkenalkan ini adalah salah satu kajian atau program yang diadakan oleh Mataku IPB, mahasiswa cinta Quran, yaitu Embus ya, Iman Bus ya, kalau di ini ya. Nah, dimana kemudian tagline-nya perkaya ilmu, kuatkan iman. Insya Allah pada kajian yang perdana ini yang akan menyampaikan materi ya tentunya adalah dosen kita ya, Institut Pertanian Bogor. Beliau adalah Ustadz Eros Rustami. Saya kemudian mengajak kepada peserta untuk senantiasa mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang kemudian diberikan kepada kita. Begitu juga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang masih kemudian tetap memegang teguh Islam. Sebagaimana yang kita ketahui hari ini Islam ya seperti dalam kondisi terasing ya, sebagaimana kemudian sabda Rasulullah, di mana kemudian di awal-awal Islam itu datang dalam kondisi terasing dan akan kembali dalam terasing. Nah, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas itu tentang mengurai hikmah dari lebah ya, mana kemudian hal ini sebagaimana kita tahu bahwa dalam Quran pun disebutkan ya madunya seperti apa gitu ya, kemudian juga termasuk mungkin yang paling tua ya dikonsumsi ya sebelum mungkin kimia-kimia itu dikonsumsi. Baik, saya persilakan kepada Ustadz Dr. Eros Rustami. Beliau merupakan salah satu dosen Institut Pertanian Bogor, tepatnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada Ustadz Eros kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Re. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah di pagi ini saya diminta ya oleh teman-teman untuk berbagi lah ya. Tadi kalau sebut sebagai ustadz, itu bukan ustadz lah, masih santri ya. Tentu saja ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sepatutnya kita bersyukur atas apa yang telah diberikan, baik itu nikmat yang kecil yang kita kadang suka melalaikannya, begitu juga dengan nikmat yang besar gitu ya. Bahkan nikmat yang terbesar yaitu nikmat keimanan kita dalam keislaman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya mohon maaf, ini saya akan off kamera dulu ya nanti karena jaringannya memang kurang bagus gitu. Jadi di pertemuan ini saya diminta oleh teman-teman Mataku ya untuk membahas atau menyampaikan sharing. Nah, saya agak bingung ini apa begitu ya. Tadi ada imbus, ya sudahlah. Saya pikir imbus itu kan imun booster gitu ya. Ini namanya iman booster. Ya udahlah, saya pikir yang sering kita kenal adalah madu gitu ya.
Jadi saya mulai coba cari-cari. Slide-nya sudah terlihat ya? Oke, saya coba off Alhamdulillah dulu sudah terlihat, ininya. Ustaz. Mohon izin. Nah ya. Oke, jadi kita mulai saja. Sebelumnya seperti biasa, kalau saya menyampaikan sesuatu ada disclaimer dulu, ya. Yang pertama, saya bukan ahli lebah, gitu ya. Hanya orang yang takjub dengan lebah. Jadi ceritanya, ketika sedang cari-cari informasi ini, saya coba cari-cari gitu kan, sebisa saya yang bisa saya cari. Kemudian semakin dicari, semakin banyak hal yang menakjubkan. Nah, ketika saya merasa takjub, merasa wow gitu ya kalau anak sekarang itu, kemudian saya ingin rasa takjub itu, rasa wow itu kemudian bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain. Bahwa sesuatu yang kita anggap biasa, sesuatu yang sudah lazim, bahkan dari dikatakan beribu-ribu tahun yang lalu, produknya dihasilkan atau digunakan, itu ternyata kalau di dalamnya lebih dalam, itu banyak hal yang luar biasa, ya. Dan tentu saja kita harusnya akan mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa Allah yang menciptakan semua itu. Jadi kajian ini lebih ke arah sharing bahwa saya pernah dan mungkin sekarang juga masih merasa takjub ya karena banyak hal yang belum bisa saya baca dan belum bisa kita mengerti. Dan tentu saja ini bukan bentuk penafsiran Al-Quran, walaupun nanti ada ayat-ayat yang digunakan, karena kalau penafsiran Al-Quran tentu saja harus merujuk ke para ahlinya ya. Khawatir ketika saya menafsirkan, jadi nanti walaupun dikatakan walaupun benar, itu seperti sudah meminta kapling di neraka gitu ya. Jadi kalau ada ayat yang digunakan itu lebih banyak bicara tentang bahwa ayat ini ada dan saya akan coba cari jalan lain, yaitu mengamati fakta ilmiahnya sehingga bisa menambah tadi selain memperkaya ilmu juga bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Info tambahan, saran dan kritik sangat dipersilakan karena tadi saya bukan orang ahli, jadi seperti anak kecil yang baru menemukan mainan, mendapatkan mainan yang bagus, dia merasa takjub, kemudian mainan itu dibawa cari ke teman-temannya, saya punya ini loh, saya punya ini loh. Nah ceritanya saya gitu ya. Jadi pas saya baca lebah, wow luar biasa begitu. Nah saya pengen berbagi dengan teman-teman bagaimana keluar biasaan lebah tersebut ya. Tentu saja itu sangat kecil sekali. Ilmu yang saya dapat sangat kecil sekali. Baik. Nah setelah disclaimer, sekarang kita masuk ke Nah, lebah di dalam Al-Quran ya. Jadi surat An-Nahl bahkan lebah itu sudah dibuat sebagai surat tersendiri ya. Tapi dari beberapa ayat yang ada 2 ayat ini yang coba saya ketengahkan di sini. Terjemahannya kurang lebih seperti ini. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kemudian ini dari sisi yang kedua, ayat berikutnya, dari lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya tidak dalam rangka untuk menafsirkan ini, tapi ada sesuatu yang menarik yang kalau saya lihat di sini, Allah telah mengilhamkan pada lebah untuk membuat sarang di gunung. Ya. Kemudian juga tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, dan seterusnya. Nah, dari ayat ini ada 2 hal sebenarnya yang ingin coba saya diskusikan. Kalau kita lihat, yang pertama adalah dari lebahnya sendiri ya, bagaimana cara dia membuat sarang, bagaimana cara dia mencari makan, itu kalau dicari luar biasa. Saya sampai sepertinya slide-nya bakalan cukup, makanya di kesempatan ini saya akan hanya mengambil salah satu aspek saja. Karena banyak sekali aspek ya dari lebah itu yang tidak akan cukup dalam waktu kajian 2 jam menurut saya ya. Apalagi bagi orang yang ahli. Nah, kalau saya kan bukan ahli, jadi cuma 1 jam dan mudah-mudahan cukup. Kalau yang madu ini juga luar biasa ya. Tapi karena saya tidak tahu banyak tentang madu ini, jadi saya tidak akan bicarakan masalah ini. Baik, berikutnya, oke.
Oh, keistimewaan lebah. Tadi dikatakan bahwa lebah itu istimewa karena salah satu nama itu dalam Al-Quran ya, An-Nahl. Nama Al-Quran juga menggunakan nama-nama hewan lain, misalkan laba-laba ya, ankabut atau semut ya. Nah, kenapa nama-nama itu sering muncul dalam Al-Quran? Juga ada hewan-hewan lain yang disebut ya, ada gajah, ada hewan laut begitu ya, ada juga nyamuk dan seterusnya. Pasti tiap-tiap hewan itu memiliki kelebihan. Nah, keistimewaan keistimewaan lebah ya merupakan salah satu nama surat dalam Al-Quran. Juga dia adalah di dalam hadis disebutkan itu menjadi sosok yang diumpamakan harusnya seorang muslim itu bersikap. Jadi nanti akan ada hadisnya. Kemudian juga lebah ini menjadi objek yang objeknya sendiri, lebahnya sendiri, dan perilakunya itu menakjubkan untuk dipelajari. Dan juga menghasilkan produk yang bermanfaat. Tadi kesehatan ya, untuk kesehatan itu madu. Nah, saya akan lebih banyak bicara di poin yang ketiga ini. Walaupun nanti akan disinggung di bagian akhir, poin yang kedua ini ya. Seperti apa sih menakjubkannya lebah itu? Oke. Apa peran lebah bagi kehidupan? Ternyata lebah itu merupakan spesies kunci penyeimbang ekosistem. Lebih dari 90 tanaman komersil, artinya tanaman baik itu pohon-pohonan yang lain-lain yang biasa digunakan oleh manusia, yang buahnya itu sangat bermanfaat manusia dan memiliki nilai ekonomi, itu mengandalkan penyerbukan oleh lebah. Jika nggak ada lebah, maka tidak akan ada buah-buahan seperti apel, rambutan, alpukat, dan lain-lain. Dan juga tidak akan ada banyak sayuran, misalkan timun, bawang, labu, dan lain-lain. Karena hampir semua tanaman-tanaman tersebut itu menggantungkan proses pembuahannya atau penyerbukan petik dengan serbuk sari gitu kan, itu mengandalkan pada lebah. Ya. Bagaimana kalau misalkan, jika lebah mau bekerja dan menuntut hak penguasaan madu yang mereka hasilkan. Saya jadi teringat dulu pernah nonton film ini, B-Movie ya. Mungkin ada yang seusia dengan saya, zaman-zaman dulu gitu. Ini tentang B-Movie, ceritanya ada lebah yang dia menuntut haknya karena tahu bahwa mereka itu membuat madu, tetapi kemudian madunya diambil oleh manusia gitu. Akhirnya mereka memenangkan gugatan, si lebahnya menang, sehingga lebahnya kemudian boleh menggunakan madu sebanyak mungkin. Akhirnya yang terjadi adalah para lebah menjadi malas karena mereka bisa mendapatkan madu karena diambil oleh manusia. Akhirnya karena mereka malas, yang terjadi adalah keseimbangan alam yang terganggu. Karena tadi dikatakan hampir lebih dari 90% tanaman komersial itu mengandalkan lebah. Di film ini ceritanya ketika lebahnya menjadi malas, maka dia tidak mau melakukan penyerbukan. Yang terjadi adalah alam menjadi gersang dan seterusnya. Saya tidak akan meresensi film ini, tapi kira-kira seperti itulah pentingnya dari sebuah seekor atau lebih banyak ekor dari madu ya. Boleh sampai dikatakan bahwa ekosistem itu akan kolaps kalau seandainya tidak ada madu, tidak ada lebah. Sampai sekarang kalau tidak salah ada penelitian yang khusus yang berbicara tentang bagaimana turunnya populasi lebah itu akan berdampak pada keseimbangan alam di dunia ya, terutama ke manusia. Ini berkaitan dengan banyaknya jumlah tanaman yang karena lebahnya berkurang misalkan, maka penyerbukan berkurang, maka suplai makanan dan buah-buahan juga akan berkurang. Oke. Nah, kita sekarang akan coba beranjak ke sisi yang lainnya. Nah, yang menarik adalah, pernah kita berpikir bahwa lebah itu kan ada lebah pekerja ya, yang dia mencari berkeliling kemana-mana gitu untuk mencari bunga yang terbaik. Dia kan terbang itu, misalkan ada bunga-bunga yang banyak, misalkan bunga matahari sini ya, banyak sekali. Nah, ternyata lebah itu sanggup mengidentifikasi bunga yang terbaik di antara semua bunga-bunga yang ada itu ketika terbang.
Jadi mereka terbang di sini gitu. Sambil terbang, mereka bisa lihat-lihat, oh ini bunga yang baik. Tanpa perlu berhenti dan mengecek satu persatu. Gak pernah ada cerita, misalkan satu singgah dulu ke sini, singgah dulu ke sini, singgah dulu ke sini, celok-celok gitu ya. Mencatat itu nggak pernah ada cerita. Biasanya mereka itu bisa terbang langsung. Nah, ketika terbang mereka scanning. Dan dengan kecanggihan mata yang telah Allah buat, begitu, itu ternyata mereka bisa melakukan. Rahasia apa di balik itu? Nah, saya akan lebih banyak bicara satu aspek saja dari desain Allah Subhanahu wa taala yang diilhamkan tadi, yang diwahyukan kepada lebah. Tentu saja kalau wahyu kepada lebah kan bukan berarti syariat ya, tetapi ilmu Allah yang diberikan kepada lebah, desain yang telah Allah siapkan buat lebah, sehingga mereka bisa menopang sistem kehidupan ini. Dan sisi yang lain juga ada desain yang telah Allah buat pada bunga-bunga yang telah ada di alam semesta ini, sehingga klop desain yang dibuat oleh bunga oleh Allah Subhanahu wa taala pada bunga itu klop dengan desain mata yang dibuat oleh Allah pada lebah. Bagaimana ceritanya supaya lebah itu bisa melihat ya mana bunga yang terbaik ketika terbang? Ini coba kita lihat desainnya. Jadi kalau kita lihat mata dari lebah, ini ada dua ceritanya ya. Ada ocelli ini bagian kecil di sini. Kemudian namanya compound eye yang gede dua ini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah kalau ocelli yang mata kecil di tengah ini 1, 2, 3 ya, itu memiliki lensa tunggal. Jadi lensa tunggal itu sama seperti hewan vertebrata kita gitu, manusia, hewan sapi, kucing dan seterusnya, itu kita punya satu lensa, satu mata satu lensa. Nah, kalau yang compound eye di sini banyak ininya ya, komponennya banyak. Tapi untuk di sini mereka cuma punya satu lensa. Fungsi utamanya apa? Menjaga stabilitas dan navigasi. Ini kecil-kecil begini luar biasa ini. Dan prosesnya, nanti ada proses polarisasi dan seterusnya. Mereka bisa menentukan arah dari matahari. Mereka bisa menentukan atas dan bawah. Sehingga ketika mereka pergi mengambil mengambil nektar dari bunga, mereka nggak tersesat. Bagaimana cara pulangnya? Itu suatu mekanisme yang sangat rumit dan melibatkan dalam sedikit dalam tanda kutip sistem matematis gitu ya, yang tidak mungkin dilakukan atau difikirkan oleh hewan dengan otak yang sekecil itu. Juga fungsinya adalah memperkirakan intensitas cahaya dan menjaga orientasi tadi ya, untuk menentukan dia akan kembali ke arah mana. Dan yang terpenting seleksi yang lain adalah mengumpulkan cahaya dan melihat ultraviolet dari bunga. Nah, kok bunga ada ultravioletnya? Ini ternyata kata kuncinya. Jadi di bunga itu ada desain yang memang dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia memancarkan cahaya itu, menyebarkan dalam bentuk ultraviolet, sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nanti kita akan perhatikan. Ini baru satu mata ya. Nah, sisi yang lain itu adalah yang kedua nih. Nih saya dapat. Nah, jadi kalau matanya diperbesar, ini lebah diperbesar 35 kali, kira-kira seperti ini ya. Mirip ini satria baja hitam kalau zaman dulu ya. Nah, kalau diperbesar ini si mata majemuknya nih, istilah kita mata majemuk atau compound ini kira-kira. Nah, kalau lebah itu cek mati ya? Iya. Waduh, ini. Bentar, maaf ya. Tadi sampai mana ya? Sampai sini? Iya benar. Oke, sip. Alhamdulillah. Biasalah. Kalau saya bisa beli pulsa dengan sinyalnya sih, saya beli sinyal yang kuat ini. Tapi kan nggak bisa ya. Cuma bisa beli pulsanya doang gitu, sinyalnya nggak bisa beli. Oke, jadi kita lihat lagi sini. Jadi di sini tuh ada, nah kalau diperbesar kira-kira jadi begini. Bentuknya itu melingkar, bulat begini ya. Dan dikatakan bahwa ini adalah amazing example of nature's engineering. Tentu saja bukan nature's engineering ya, kalau menurut kita ya Allah yang membuat ini semua. Jadi yang compound eye ini atau mata majemuk ini itu tersusun dari atas ribuan lensa kecil. Nah, yang kotak-kotak ini boleh dikatakan lensa ya, walaupun dia tidak full cembung atau seperti yang biasa kita kenal, namanya facet ya. Untuk lebah pekerja itu kurang lebih 4.500 sampai 6.900 jumlah begini ya.
Untuk lebah drone atau pejantannya 8.600. Banyak banget deh. Luar biasa. Nah, setiap facet ini itu bersifat unik. Kalau kita lihat di sini ya, setiap kotak ini nanti terhubung dengan struktur yang lain di bawahnya. Di bawahnya ada namanya omatidia. Omatidia itu banyak berarti ya, satu-satunya. Kalau satu-satu namanya omatidium. Jadi di bawah satu facet ini, di bawahnya ada bagian yang disebut omatidia. Di sini mungkin teman-teman yang biologi lebih paham, nanti mohon saya dikoreksi ya. Yang berfungsi untuk mendeteksi warna dan intensitas. Ada lagi namanya retinal cell, ini lebih ke arah seperti sensor ya. Nah, sensor ini dia mengubah cahaya dan warna yang didapatkan menjadi sinyal listrik. Kemudian dikirim ke otak si lebah sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita lihat satu sel ini dia independen. Ada selnya, lensanya, ada sensornya, ada untuk mengirim sinyalnya. Jadi gambar yang didapatkan oleh si lebah ini itu sebenarnya adalah gabungan dari semua sinyal di sini. Ya. Bisa kebayangkan kalau ada 4.500 berarti ketika terbang dia itu setiap sel itu menangkap gambar masing-masing, intensitas masing-masing, posisi masing-masing, cahaya masing-masing. Kemudian dikumpulkan, dibuat di rendering. Kebayang nih, Ustadz Devi ini yang jago image processing. Gimana image processingnya? Mengambil semua sinyal-sinyal atau kotak-kotak kemudian digambarkan menjadi satu. Ya. Makanya wajar, boleh dikatakan resolusinya kecil memang, karena otak tikusnya otak tikus. Otak ini juga nggak besar ya, kebayang kalau dia ngambil banyak, itu prosesnya pas cepat, butuh kemampuan komputasi yang besar. Tetapi dia poor resolution, jadi resolusinya memang nggak besar. Detailnya nggak terbesar, tetapi excellent at detection motion. Jadi dia excellent, karena posisinya banyak, ini boleh dikatakan bisa melihat sampai hampir 360 derajat ya. Hampir 360 derajat. Jadi kalau kita ada lebah terbang, dipukul di depan, di belakang, kiri, kanan, itu sepertinya dia akan bisa menghindar ya. Sama seperti lalat dan hewan-hewan yang lain yang memiliki mata majemuk seperti ini. Tapi excellent at detection motion. Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi ketika terbang, jadi walaupun dia itu sangat-sangat sensitif terhadap perubahan, ya. Jadi bahkan si lebah ini dapat mendeteksi perubahan yang sangat kecil dalam visualnya, ya. Dan itu lebih cepat dibandingkan kecepatan dari mata kita. Kenapa? Karena ternyata lebah itu punya namanya high flickering vision rate. Jadi flickering itu semacam ini, semacam kemampuan kita untuk melihat ya frekuensi yang ketika mata mengenai sensor kan dia butuh waktu untuk bisa stabil. Misalkan kalau di film kan kita bisa melihat dengan gambar stabil, film stabil itu dengan frame rate-nya misalkan 3 fps, 3 frame rate per second dan seterusnya gitu ya. Ya kita melihat itu. Jadi kalau ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan berperiodik dengan lebih dari 20 Hz, ya kita sudah bisa melihatnya itu continue begitu ya. Nah, kalau lebah itu 200 Hz, jadi dia bisa mendeteksi. Kalau ada perubahan sedikit, dia bisa mendeteksi. Walaupun tadi resolusinya tidak besar, tapi dia sangat sensitif terhadap perubahan. Ya. Akan contoh, kalau zaman dulu ada namanya TV CRT, ya. Katode ray tube itu flickeringnya sekitar 60 Hz. Jadi, kalau kita suka lihat di TV, kan LCD juga kalau di kamera kan suka kayak flickering gitu ya. Kayak ada red-nya itu kayak layarnya itu kayak gemetar gitu, kayak geser-geser gitu, gerak-gerak gitu, itu flickering salah satunya. Nah, lebah itu sangat tinggi. Jadi gabungan antara gabungan antara high flickering dengan juga kemampuan dari setiap selnya. Nah, selektivitas mata tadi dia kan sangat cepat mendeteksi. Tetapi ada sisi yang lain kalau dalam pendeteksian itu dia juga harus selektif. Bagaimana cara lebah? Oke lah, dia ketika terbang dia bisa mendeteksi, oh ini ada, sebelah sini ada nih, sebelah sini ada, sebelah sini. Jadi dia nggak perlu berhenti dulu, nggak perlu berhenti buat ngecek. Tapi bagaimana selektivitasnya? Nah ini yang menarik, saya terus terang baru tahu ya. Ternyata mata lebah itu sama seperti kita, dia punya 3 color, sensornya itu 3 warna. Manusia kan sama ya, 3 warna ya. Ada RGB itu ya, red, green, blue.
Nah, kalau lebah itu kalau dibandingkan dengan kita itu beda ternyata tiganya itu. Kalau manusia kan ada masuk ke daerah merah, hijau, dan biru. Kalau lebah itu nggak ada merahnya ternyata. Dia mulai dari daerah kuning sampai UV atau UV ringan. Kalau kita lihat di sini, spektrumnya dari sini nih. Dari mulai 300, ini dia sudah tinggi sekali. Kalau manusia nggak sampai sini. Ada birunya juga, kemudian ada agak green gitu ya, sebelah sini sebenarnya. Kalau human-nya itu mungkin agak sampai sini ya. Sini enggak. Oke, kalau kita lihat. Kenapa UV ringan ini perlu? Karena ternyata bisa menemukan pola dari bull's eyes, nektar yang spesifik di UV. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan telah mendesain si nektar itu punya pattern yang berbeda dengan lingkungannya. Di mana pattern itu dia akan memberikan warna ketika disinari oleh matahari yang panjang gelombangnya dari mulai UV gitu kan sampai dengan infrared. Nah, ternyata untuk yang nektar itu dia bisa menyerap matahari, energi dari matahari, kemudian memancarkannya itu dalam rentang UV. Jadi kalau kita lihat di contoh nih, ini visible. Kalau mata kita kan ngelihat bunga seperti ini gitu ya. Nah, ilustrasinya dengan mata lebah yang dia bisa menjangkau UV, ternyata kalau bunga yang sama ditembak atau dikasih filter yang hanya memancarkan UV itu, ternyata bagian tengahnya itu yang terlihat hanya bagian tengahnya saja, di mana di sini adalah tempat berkumpulnya nektar. Ya, jadi ini katakan bahwa kemampuan melihat ini memudahkan dari si lebah untuk mengidentifikasi di mana tempat yang memang nektar itu berkumpul. Dan kalau tidak salah, nektar juga punya proporsi UV yang sinar UV yang dipancarkan yang lebih besar. Jadi ketika terbang, dia bisa sudahlah tadi dilengkapi oleh kemampuan melihat gitu ya. Dan saya katakan kombinasi antara high flickering rate, kemampuan mendeteksi sedikit perubahan atau pergerakan dari sesuatu dengan selektivitas yang tinggi. Analoginya gini deh kalau masalah flickering ini. Kalau kita naik kendaraan, naik bis, naik mobil, terus duduk di jendela, mobilnya bergerak. Nah, ketika kita bergerak di mobil itu, kita akan kesulitan untuk mengidentifikasi satu persatu bunga. Ya kan? Jangan ada di pinggir kita itu, kita mobilnya lewat ke taman bunga gitu ya. Bukan nama tempat, taman bunga. Taman bunga Nusantara. Tapi ada taman bunga, itu ya, hamparan bunga, bunganya bunga matahari misalkan, kita lewat di mobil. Kita bisa melihat di jendela itu ada banyak sekali bunga, tapi kita nggak bisa mengidentifikasi satu persatu, karena kemampuan rate kita itu kecil. Flickeringnya cuma 20. Nah, kalau lebah, sambil terbang itu karena dia tadi flickeringnya rate-nya cukup tinggi, sangat tinggi, hampir 10 kali lipat dibanding kita, gitu. Jadi ketika terbang, dia bisa mengidentifikasi. Sambil terbang bisa melihat. Jadi, nggak pusing gitu. Makanya dia nggak perlu berhenti dulu. Mengecek satu-satu berarti itu enggak. Kalau kita kan memang harus berhenti satu-satu, lihat dulu. Sudahlah jumlahnya banyak, begitu ya. Si facet-nya tadi banyak, kemudian juga flickering rate-nya tinggi, dan ini, dia punya spektrum yang spesifik dengan yang dipancarkan oleh si nektar, targetnya. Jadi kalau dalam konsep pendeteksian ini sudah sangat sempurna sekali, gitu ya. Objek yang akan dideteksi itu sama frekuensinya atau sama karakteristik dengan kemampuan dari si sensornya. Sensornya bisa mendeteksi masalah di panjang gelombang UV, nektarnya pun dia memiliki respon di panjang gelombang UV. Itulah kenapa mata lebah itu dia ketika terbang dia bisa mendeteksi mana bunga yang bagus, mana yang tidak, tanpa harus satu persatu ngecek dan berhenti. Sambil terbang dia scanning aja gitu kan. Kebayang ya rumitnya gimana? Terbang scanning, ketika melihat dia ada 4.500 atau 6.900 sel yang kemudian menangkap semua gambar, kemudian membentuk
gambar secara utuh, ya, menggabung-gabungkan gambar-gambar kecil. Nah, sambil bergerak, kemudian dikirim ke otak. Sementara otak lebah sebesar apa sih gitu? Nah, kita nggak kebayang bagaimana pemprosesnya itu seperti apa. Mungkin harus tanya orang Ilkom ini, bagaimana image processing-nya seperti apa, bagaimana algoritmanya seperti apa, menggabung-gabungkan sekitar berapa ribu gambar, menghasilkan gambaran yang sangat itu dengan kemampuan tadi flickeringnya sekitar 200 Hz. Jadi, luar biasa. Belum lagi nanti ternyata ketika saya baca, ini ada berhubungan dengan polarisasi cahaya. Ya, kalau di fisika namanya polarisasi cahaya, sama seperti ketika salah satu sifat ya dari polarisasi cahaya. Nah, ternyata dari polarisasi cahaya itu dia bisa mendeteksi tadi arah dengan dengan panduan dari cahaya dari matahari, dia bisa menentukan arah atas, arah bawah, ya. Kemudian dari sana dia bisa membuat suatu semacam pola ya, navigasi lah kalau bahasa kita GPS-nya. Dari itu juga dari mata juga, interaksi antara mata dengan lingkungannya. Nah, saya kemudian luar biasa. Belum lagi sisi yang lain ya, kalau kita bicara lebah itu, bagaimana ketika sebuah lebah itu dia mendapatkan tempat yang bagus, tadi yang bunga yang bagus, gitu ya, berkualitas, dan dia kan pulang ngasih tahu. Nah, itu penelitian tentang cara komunikasi lebah itu telah mengantarkan pada seorang mendapatkan gelar Nobel. Carl von Fisch kalau tidak salah namanya, ada namanya tarian lebah. Dan itu mengandung informasi yang bukan hanya sekedar mengandung informasi spasial ya, arah gitu ya, panjangnya seberapa jauh, arahnya sebelah mana, sehingga dan ketika terbang dia bawa sedikit sampel tuh si nektar. Jadi teman-temannya itu ketika dia menjelaskan, oh saya punya dapat tempat bagus nih, bunga, di mana tempatnya? Sebentar saya tunjukkan, dia tarik-tarik dulu gitu ya. Jika dia ngasih tahu, nih sampelnya begini. Jadi kalau ketemu kayak gini berarti itu yang benar. Itu luar biasa komunikasi. Tapi kita akan bahas di sini ya, karena saking banyaknya ilmunya luar biasa. Nah, kalau saya kemudian setelah membaca ini gitu ya, saya merasa takjub tadi, luar biasa, masya Allah gitu ya. Jadi kembali kalau kita seorang muslim ketika melihat ini, Allah telah mengilhamkan tadi untuk membuat sarang dan seterusnya, ya kita akan kembali pada kenyataan bahwa dengan kemampuan yang luar biasa tadi, itu nggak mungkin didesain oleh dia sendiri ya. Ya, tidak mungkin itu, pasti. Bagaimana bisa mencocokkan antara panjang gelombang yang dimiliki oleh matanya dengan objeknya? Matchingnya itu kan gimana gitu. Jadi bukan daunnya yang memancarkan UV, kan kebayang kalau daunnya yang memancarkan UV, berarti dia akan nyari-nyarinya ke daun gitu. Tapi memang di situ ya tempat yang dibutuhkannya itu. Gitu. Makanya kemudian kalau menurut saya ya setelah begini tidak ada lagi yang harus kita lakukan ya. Kecuali ini seperti yang dikatakan di surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, ya Tuhanku, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi pengamatan kita terhadap apa-apa yang ada di langit dan di bumi, salah satunya adalah lebah, ini harusnya mengantarkan kita pada kenyataannya, keyakinan bahwa semua itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat fakta adanya makhluk ini yang namanya lebah, maka harusnya muncul kesadaran dalam diri kita bahwa itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Muncul namanya idroksilah billah. Ya. Muncul adanya hubungan kesadaran bahwa dirinya adalah hubungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dirinya adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke bumi ya, untuk mengemban risalah Islam, mengemban amanahnya untuk melihara menjadi khalifah di dunia begitu, dan menjadi pihak yang melaksanakan apa yang telah dibawa Rasulullah SAW. Jadi dengan mengamati alam semesta, dengan mengamati satu sampel saja lebah, dengan mengamati salah satu bagian saja penglihatannya,
Dengan mengamati salah satu sampel saja bagaimana interaksi antara mata dengan objeknya, ternyata ilmu kita itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Misalkan saya di penelitian di sensor, kalau sudah melihat gini, waduh ini luar biasa, ini sudah jauh teknologi tinggi. Ya. Kita dibekali otak oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa membuat yang sederhana. Lebah sudah melakukan aktivitas yang luar biasa dari sisi engineeringnya seperti itu. Tentu saja itu karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mendesainnya. Itu. Nah, di bagian akhir juga ternyata dengan kecanggihan lebah seperti itu juga tadi saya singgung di awal yang akan saya bahas sedikit keluar dari sisi sainsnya. Ternyata lebah sendiri itu telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu telah menjadi role model ya bagaimana seorang akhlak seorang muslim. Ada hadis Abdullah bin Umar bin As annahu sami'a Rasulullah SAW qala inna mathalal mu'minina kamathalil nakhlah akal thayyiban wa da'at thayyiban wa qa'at falam tuqtar wa lam tufsad. Ini hadisnya ya, boleh dicek nanti sederajatnya seperti apa. Saya bukan ahlinya. Jadi katakan dari Rawahu Ahmad ya. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Dia memakan yang baik, mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak. Jadi perumpamannya seperti itu. Seorang muslim hendaknya memasukkan sesuatu yang baik. Rezeki yang halal, yang thayyib gitu ya. Dan ketika mengeluarkan pun perkataan, perbuatan pun sesuatu yang baik. Kalau teman-teman di IPB pasti kenal. Zaman dulu namanya, motonya adalah mencari dan memberi yang terbaik. Nah, itu lebah banget itu. Makanya gedung IPB katanya bentuk sarang lebah ya. Karena ada hubungannya dengan lebah juga. Mencari dan memberi yang terbaik. Hanya mencari yang terbaik. Mendapatkan yang terbaik, yang halal dan thayyib. Kemudian ketika mengeluarkannya pun, mengeluarkan yang baik. Yaitu madu. Ketika hinggap untuk mengambil sesuatu manfaat dari bunga, itu tidak merusak. Tidak tersakiti lingkungannya ya. Mendapatkan manfaatnya, dia bisa mendapatkan manfaatnya dari bunga itu, tetapi tidak merusak lingkungannya. Maka seorang muslim juga kita berusaha sekuat tenaga, ketika kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu tidak dengan memberikan kerusakan bagi orang lain. Terusnya kita yakin kalau kita melakukannya sesuai dengan syariat, itu pasti begitu ya. Tidak akan muncul kerusakan ketika kita taat pada syariat ya. Bahkan ketika dia tidak ada ceritanya, istilahnya ke sisi yang lain disebut di sini adalah hikmah yang lain adalah lebah itu ya tidak akan mengganggu kalau nggak diganggu kan gitu ya. Tapi ketika diganggu dia akan secara berkoloni nyerang semua itu ya. Tidak yang tinggal diam satupun. Jadi banyak sekali kalau teman-teman coba cari hikmah atau perumpamaan dari lebah ini, hikmahnya seperti apa, banyak sekali. Dan kalau di sini saya lebih banyak bicara dua sisi ya. Pertama dari sisi pendekatan sains yang tadi melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendesain kemampuan melihat ya, sebagai kemampuan melihat dari lebah ini yang rekayasanya luar biasa kalau menurut saya, rekayasa engineeringnya luar biasa. Sisi yang lain adalah bagaimana kita pun secara makroskopik ya, kalau tadi kan mikroskopik lebih melihat ke sistemnya, kalau sekarang melihat secara lebahnya secara keumuman, ternyata telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai figur yang hendaknya dijadikan contoh oleh kita. Lebah itu mencari yang terbaik tadi gitu ya, hanya hinggap di pohon-pohon yang baik, hinggap di bunga-bunga yang bagus gitu. Berbeda dengan lalat kan gitu. Kalau lalat ya kita tahu dia hanya tempat-tempat yang kotor yang dia hinggapi. Tapi kalau lebah pasti tempat-tempat yang baik. Ketika dia mengeluarkan pasti mengeluarkan yang baik. Kira-kira begitu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Tadi sesuai disclaimer, saya bukan ahli ya. Saya hanya orang yang merasa wow begitu dengan membaca sedikit saja. Jadi bisa jadi tadi apa yang saya sampaikan itu banyak kesalahan karena saya bacanya baru sedikit. Nah, tugas teman-teman semua untuk mencari lebih banyak, untuk bisa merasakan efek wow yang lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Jika ada yang ingin ditambahkan,
Monggo dipersilakan. Saya kembalikan ke Bang Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya penyampaian dari Dr. Eros Rustami ya. Tentunya banyak hal yang kemudian bisa kita petik ya, banyak pelajaran yang berharga dan tentunya diakhirkan dengan pengingat ayat tentang bagaimana sih orang-orang yang berilmu itu ya senantiasa berpikir, dan tentunya hal ini benar-benar iman boost ya, booster iman ya, benar-benar kemudian ini boleh dikatakan ya boost juga seperti itu ya. Jadi sebagaimana kemudian dengan mengamati satu makhluk saja yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kalau para peneliti atau ilmuwan atau akademisi hari ini ya paling seetik doang ya, kalau kata orang Sunda mah, seetik doang kemampuan mereka bisa mengkrit sesuatu gitu. Sementara kemudian dengan kreator yang sesungguhnya yakni Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa membuat satu makhluk ya yang sungguh sangat luar biasa, yang tentunya ya mungkin kalau diteliti di lebay ini ya entah berapa ribu dokter yang entah berapa disertasi yang dihasilkan ya. Yang seperti itu ya gambarannya kalau kita lihat ya kepaparan dari Ustaz Eros Rustami bagi para peserta yang kemudian masih penasaran dengan apa yang menjadi penyampaian atau materi pada pagi hari ini. Kami persilakan untuk kemudian raise hand ya, untuk menanyakan dari materi hari ini ya. Silakan. Kalau mau tanya langsung juga boleh ya, chat atau tanya langsung. Ini ada teman saya nih, teman selamat datang Pak Abdul Nafi. Ini teman SMA saya nih. Masya Allah. Dari Sukabumi. Assalamualaikum Pak Dokter, terima kasih. Sehat Pak? Ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini materinya luar biasa Pak Dokter. Kalau saya melihat ini harusnya para pejabat itu di Indonesia membaca terutama hadis terakhir itu. Bagaimana mereka mengambil, bagaimana mereka mengeluarkan, harus hal-hal yang baik. Akan tetapi ada satu pertanyaan, kalau terkait lebah, selain hal-hal positif tadi, ada nggak hal-hal yang dirasa sebagai apa ya? Ada sesuatu hal yang mungkin negatif, akan tetapi tentu saja memberi kemanfaatan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, bukan Ustadz ini Pak Nafi. Pak Nafi ini pejabat ini sebenarnya beliau ini ya. Makanya mudah-mudahan tadi sampaikan pejabat harus seperti itu. Mudah-mudahan beliau nanti akan menjadi pionir lah ya, pejabat di Sukabumi yang amanah. Ya, terkait dengan pertanyaannya, terima kasih. Mungkin langsung jawab aja Bang Re ya. Ya, silakan. Iya. Jadi ya, apakah ada sesuatu yang negatif? Nah, kalau saya pribadi ya berpendapat bahwa dalam semua hal itu pasti ada yang positif negatif sih ya. Nah, pasti itu. Tapi kadang yang terpenting bagi kita adalah bagaimana melihat sisi yang positifnya demikian banyak, kemudian tidak memperbesar sisi yang negatifnya. Nah, kalau lebah sendiri, nah karena saya bukan ahli lebah sebenarnya ya, yang saya tahu memang dari informasi di sini, dari hadis saya dikatakan bahwa lebih banyak ke arah perilaku yang positif yang disampaikan ya. Memang kalau kita lihat perilakunya, boleh dikatakan ya kalau hewan memang tidak ada yang negatif positif ya, gitu kalau hewan. Jadi kalau lebah tadi, misalkan contoh kalau kita ambil hewan yang lain, apakah ketika harimau itu menerkam kancil itu apakah negatif? Nah, kan tidak juga ya, karena memang alamiahnya rantai makanan seperti itu begitu. Nah, yang bisa kita lihat adalah bagaimana mengambil hikmah dari semua proses yang menurut kita positif atau negatif. Nah, kalau saya berpendapat bahwa positif negatif itu harusnya bukan dari sisi cara pandang kita ya, positif negatif itu dari sisi cara pandang bagaimana Allah melihat apakah itu positif atau negatif begitu.
Nah, kalau misalkan tadi apakah lebah ada sisi positif negatifnya? Nah, kalau yang saya pahami, apa yang dilakukan lebah selama tidak itu adalah bagian dari sunatullah ya. Mereka melakukan aktivitas, mereka melakukan pengambilan serbuk sari, kemudian nektar, kemudian membuahi ya sehingga terjadi pembuahan dan seterusnya adalah bagian dari sunatullah. Artinya kalau itu adalah bagian sunatullah pasti semuanya baik sih menurut saya ya. Bahkan lebah itu boleh dikatakan ketika dia harus mati pun itu dia memberikan kemanfaatan. Gitu. Ketika dia menyengat pun itu memberikan kemanfaatan. Kan banyak ya cerita-cerita terapi lebah. Terapi lebah itu kan sebenarnya menyakiti itu. Bahkan ketika dia harus kan katanya ya kalau misalkan lebah itu setelah menyengat itu kan mati ya. Saya harus tanya ke orang ahli lebah sebenarnya ini. Karena tadi saya itu baru ceritanya baru orang yang takjub ketika melihat satu sisi. Padahal mungkin masih banyak sisi yang lain yang belum saya ketahui. Gitu. Nah, sependek pengetahuan saya, bahkan ketika lebah itu menyakiti, dalam tanda kutip, yang negatif gitu ya, menyakiti, nyengat nih, sakit ini. Tapi ada hikmah di balik itu, yaitu memberikan pengobatan. Jadi, boleh dikatakan ya, yang nampak di tengah-tengah kita itu ya yang baik-baiknya saja kalau saya lihat ya sependek pengetahuan saya. Contohnya ya dia membangun sarang ya mungkin itu sarangnya ya karena sudah diperintahkan di rumah-rumah di gunung-gunung ya mungkin kadang buatin di rumah juga gitu. Kita ngelihatnya aduh ada lebah nih di rumah membahayakan anak-anak. Ya kalau tidak diganggu tidak akan masalah. Ya mungkin dari sisi itu saja ya sisi yang kadang menurut kita seolah-olah kurang baik tapi sebenarnya lebah ya hanya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa saja. Alam. Mungkin mudah-mudahan tidak menjawab pertanyaan dari Pak Nafi ini, Pak Abdul Nafi. Sehingga Pak Abdul Nafi nanti bertanya ke Ustadz yang lebih tinggi lagi ilmunya nanti. Lebih banyak mencari tahu lagi ya, Pak Nafi ya. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi juga. Ya, hatur nuhun Pak Dokter, pencerahannya luar biasa. Amin, sami-sami. Ya. Baik, mungkin di antara kita yang lain masih ada yang mau ditanyakan. Insya Allah kita akan berakhir pada pukul 7.00 ya, karena jadwalnya pukul 6 sampai pukul 7. Silakan yang ingin bertanya lebih lanjut gitu ya. Saya sebenarnya pengen nanya nih, Sat. Baiklah ya. Saya mau nanya dulu ke Ustaz Eros. Nah, bagaimana tadi dipaparkan Ustaz Eros kalau binatang atau makhluk lain lah selain manusia ya. Sependek pengetahuan saya itu mereka nggak bakalan dihisap ya. Nggak bakalan dihisap ya. Ya apapun mereka lakukan ya begitulah binatangnya. Sama kucing berak di depan kosan ya begitulah. Itulah binatang. Berak pup di pot ya sudah seperti itulah ya. Ya kotorannya berceceran ya karena memang tidak ada pasir mungkin tempatnya buat buang biasanya kan di pasir gitu. Nah pertanyaannya gini Ustaz. Kita kalau membandingkan ya antara manusia dan makhluk hidup yang lain atau hewan lah gitu ya. Di mana kemudian dalam Quran disebutkan bahwa manusia itu bisa lebih rendah, ya, derajat paling rendah lah dikatakan, lebih rendah dari binatang, dan juga dikatakan bahwa manusia itu bisa lebih mulia dari malaikat. Nah, pada kondisi gimana sih sebenarnya itu manusia itu ya? Sebagaimana hari ini kalau kita lihat ya manusia itu seenak-enaknya aja ya. Ya dalam tanda kutip ya mungkin yang melakukan dia seenaknya gitu ya. Kemudian kalau yang mungkin sudah punya mafhum ada pemahaman yang baik ya tentunya selalu menjadi manusia yang memberikan manfaat. Mungkin bisa dijelaskan perkara ini ke kami. Terima kasih atas pertanyaan dari Bang Rek ini. Jadi emang kalau
apa namanya, yang saya pendek ketahui memang hewan itu berperilaku ya seperti apa yang dilakukan ya, artinya mengikuti sunatullahnya seperti apa. Allah sudah menginstal software ke dalam otaknya gitu, mengilhamkan aktivitas-aktivitasnya sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, kalau manusia kan memang dibekali namanya akal, kemampuan untuk memilih di situ. Nah, ketika dia bisa memilih atau menggunakan akalnya dengan memilih sesuatu yang telah Allah turunkan, sesuatu yang telah Allah perintahkan, maka selain dia akan dimudahkan dalam hisabnya nanti, dampaknya adalah pasti karena Allah yang mendesain alam semesta ini, Allah yang paling tahu apa yang akan terjadi pada hari ini dan hari-hari esok dan hari-hari berikutnya, maka kalau seseorang itu menggunakan akalnya, mengikuti apa yang telah Allah turunkan, apa yang telah Allah perintahkan berupa syariatnya, ya, berupa aturan-aturannya, apapun itu, banyak sekali lingkupnya, maka yang muncul adalah pasti kemaslahatan. Dan boleh dikatakan derajatnya lebih tinggi dibanding malaikat. Ya, kenapa? Kalau malaikat kan tidak diberikan pilihan. Malaikat kan hanya perintah untuk bertasbih, bertasbih terus sampai hari kiamat. Tapi manusia kan diberikan pilihan di depannya. Apakah fala maha fujuruha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kan begitu. Ada pilihan. Ya wajar kalau ada pilihan, ya ada reward di sananya. Kalau dia memilih yang baik, maka ada reward di ujungnya. Ketika dia memilih yang buruk, selain dia akan ada sanksi di belakangnya, pasti tadi kalimatnya adalah karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik. Kalau dia memilih sesuatu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, maka pasti dampaknya akan luar biasa. Ya. Kalau kita bandingkan, kenapa saya dikatakan ini bukan berarti menafsirkan ayat ya. Tadi bahwa manusia itu ketika dia bisa berada pada level yang balhum adal gitu ya, oleh kaum an'am balhum adal, mereka lebih rendah dibandingkan hewan ternak. Sederhananya ginilah ya, kalau manusia itu paling sederhana contohnya. Kalau hewan itu ketika dia mengambil sesuatu makanan itu kan sampai dia kenyang, ya. Ketika kenyang sudah selesai. Kalau manusia enggak, serakahnya luar biasa sampai 7 turunan itu, wah sudah diambil, disimpan buat anaknya, cucunya, cucu ke satu, kedua, ketiga, ke berapa gitu. Nah, keserakahan itu yang kemudian menyebabkan mereka berperilaku jauh melebihi hewan. Khususnya kan ketika apa? Sebenarnya kan keserakahan itu atau keinginan untuk mendapatkan harta itu kan sebenarnya sesuatu yang alamiah, ya. Sesuatu yang naluri. Siapa sih yang tidak menginginkan itu? Yang muslim atau yang enggak, yang soleh atau enggak juga pasti naluri itu. Karena memang Allah telah install di dalam diri manusia itu kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu. Untuk memenuhi hajat hidupnya. Itu memang Allah perintah, itu adalah potensi kehidupan. Kalau nggak begitu kita nggak hidup. Nah, yang membedakan adalah bagaimana cara memenuhinya. Itu. Kalau dipenuhi dengan apa-apa yang telah Allah siapkan, ini prosedurnya begitu ya. Ini tata caranya, maka dia akan mendapatkan pahala atas pilihan itu, dan dampaknya, hikmahnya adalah akan muncul kemaslahatan. Ya. Tapi kalau dia memilih dengan hawa nafsunya, malah justru memilih pilihan yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, maka tadi tidak akan pernah habis. Keserakahan yang muncul, keinginan untuk mendapatkan harta itu bukan sekedar untuk mendapat harta agar sehat, agar bisa beribadah pada Allah, bukan itu. Tapi muncul gengsi-gengsi yang lain. Keserakahan-keserakahan yang lain. Makanya kalau seperti katakan ada istilah, manusia itu kalau diberikan satu gunung emas gitu ya, dimasukkan ke dalam mulutnya, dia ingin gunung emas yang lainnya, karena nggak pernah merasa cukup. Nah, sebenarnya kan yang salah itu bukan keinginannya itu. Karena itu memang dari Allah Subhanahu wa taala ya, tapi cara dia memenuhinya. Ketika dia memenuhi dengan cara yang telah Allah turunkan, maka dia telah mengambil pilihan, telah menekan hawa nafsunya karena takutnya kepada Allah, sehingga dia mendapatkan posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan malaikat. Ya. Seorang yang diuji kemudian berhasil, pasti akan lebih tinggi dibandingkan seorang yang tidak pernah mendapatkan ujian. Kan sederhananya begitu ya. Kalau yang diperintahkan begitu, terus begitu ya wajar lah, standar gitu kan. Tapi kalau mungkin, wah ini luar biasa nih anak nih, udah diuji, berhasil mengambil pilihan yang tepat, maka
wajar, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap orang-orang itu dan dia pun ridho terhadap aktivitasnya itu. Nah, kalau tadi memilih pilihan yang salah dengan potensi akal yang dimiliki, dengan kemampuan otak yang lebih besar dibandingkan lebah yang tadi, kalau lebah digunakan otaknya untuk memproses gambar saja gitu. Ada nektar, ambil, dan seterusnya. Udah itu aja, nggak pernah mikir bagaimana cara membuat tanaman ini bisa lebih banyak lagi. Bagaimana cara menimbun, bagaimana cara mengumpulkan, bagaimana cara membuat agar koloni yang lain tidak sampai dapat sini, bagaimana cara, wah banyak itu. Nggak cukup otaknya segede gitu. Tapi justru karena kesederhanaan, itulah karena dengan sederhananya, dengan mengikuti sunatullahnya, kita bisa mendapatkan manfaat. Dengan mengikuti aturan dari Allah berupa wahyu yang diilhamkan tadi. Dari manusia dengan begitu banyak ya kepikiran dan godaan, ya belum kita bicara syaitan yang menggoda dan seterusnya, maka otomatis banyak sekali godaan-godaannya gitu ya. Dan ketika memilih pilihan yang salah, dampaknya keserakahan yang luar biasa. Contoh misalkan ya kadang suka bingung ya, mungkin karena kita tidak berada di posisi mereka, ya mudah-mudahan tidak berada di posisi mereka. Contoh, sudah COVID begini, udah jelas banyak yang sakit gitu kan, dikorupsi itu kan, saya tuh kadang suka apa ya, ini udah di luar batas gitu, kayak gini tuh gitu ya, di luar batas kewajaran. Makanya tadi kan balhum adol itu benar gitu. Ya kita kan nggak bisa bantu lah kalau secara individu. Ini ada uang yang disediakan nih, ya udah kasih aja lah gitu, apa susahnya. Tapi ya tadi serakahan, ya. Memilih pilihan yang salah tadi itu. Begitu kira-kira Bang Re. Mohon maaf jika ada yang kurang. Baik. Allah alam. Jelas ya penjelasan beliau. Posisi manusia itu di mana, posisi makhluk yang lain itu di mana ya. Jadi mereka punya dan kita pun ya diciptakan punya potensi masing-masing. Kalau kita tarik ya manusia itu sendiri harus tetap jalan pada para koridornya ya, tidak kemudian mengambil jalan yang tidak jelas gitu ya. Bukankah kita senantiasa meminta kepada Allah jalan yang lurus ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, semoga kemudian para pemirsa aku yang dirahmati Allah tetap istiqomah di istiqomahan ya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karena pada faktanya memang hanya tempat persinggahan ya, sebagaimana lebah juga singgah sehingga memberi manfaat ya, jangan manusia singgah membuat kerusakan gitu. Itu yang kemudian banyak kita temui hari ini. Baik, Ustaz, mungkin ada closing statement dari kajian kita pada pagi hari ini sebelum kita tutup. Ini masih ada 2 menit, silakan Ustaz. Ya, seperti tadi ya, seperti di awal saya katakan, ketika semakin membaca, semakin takjub gitu ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan, bisa kita baca, dan kemudian semakin memperkaya dan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita semakin terus ada keinginan untuk semakin banyak takjub gitu ya. Karena pasti banyak sekali ketakjuban. Baik itu dari setiap ilmu Allah itu pasti akan memiliki hikmah di baliknya. Seperti itu. Pasti dari aturan-aturan yang lain, dari apa ya? Sesuatu yang membuat kita takjub dan akan memberikan banyak manfaat. Intinya sih begitu ya. Jadi yang pertama, mari sama-sama kita terus belajar, memperkaya ilmu, menambah ilmu, membaca, dan seterusnya. Kemudian juga kita sama-sama saling mengingatkan ya dalam kebaikan. Dan yang ketiga ya sama-sama kita bekerja sama untuk mendapatkan ridha Allah dengan mengikuti apa yang telah Allah perintahkan semua. Demikian begitu. Demikian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kesalahan selama penyampaian. Demikian Bang Re. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan statement tadi dari Ustaz kami, maka kajian kita pada pagi hari ini berakhir juga. Saya selaku moderator mengajak kepada para pemirsa Rotaku di kajian Aimbus ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. dan doa kafaratul majelis. Subhanallah
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun Pak Nafi. Turun Pak Nafi.